Ramlan personil Lembaga Jaringan Umat Laju Indonesia menghadiri pembukaan Minangkabau Halal Festival di Auditorium Universitas Negeri Padang, Jalan Profesor Dr. Hamka, Air Tawar Barar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, Sumbar, Jumat tanggal 8 September tahun 2023. Kehadiran pada acara tersebut tergabung dalam Undang Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Terlihat hadir pada acara tersebut Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, anggota DPD RI Leonardi Harmaini dan Muslim Yatim, Gubernur Sumatera Barat, penggiat produk halal masyarakat ekonomi syariah MES, Rektor UNP Ganefri, Sivitas Akademika Universitas Nusumbar dan undangan lainnya. Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nevianto, Deputi Bidang Administrasi Sabto Harjono Wahjo Sejati, Staf Khusus Wapres Muhammad Nasir, Mas Duki Baidowi, dan Zumrotul Mukafa, serta tim ahli Wapres Farhat Brahma. Dalam sambutan, Wapres mengatakan, sektor ekonomi global masih diliputi ketidakpastian dan perlambatan. Namun, ekonomi dan keuangan syariah tetap tumbuh, khususnya ditopang oleh sektor prioritas rantai nilai halal. Hal ini menunjukkan kinerja positif sebagai penanda ekonomi dan keuangan syariah berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional. Agar sektor ini dapat berekspansi di kancah internasional, maka kerjasama di tingkat global pun perlu ditingkatkan. Kerja sama sektor ekonomi dan keuangan syariah perlu diperluas dengan menjalin lebih banyak kemitraan bisnis syariah di tingkat global, tegas Wakil Presiden Wapres KH Ma'ruf Amin ketika meresmikan. Lebih lanjut, Wapres menekankan agar promosi produk unggulan di setiap daerah dapat terus digencarkan secara konsisten. Produk unggulan yang spesifik dari tiap-tiap daerah mesti terus dikembangkan dan dipromosikan secara luas dan konsisten, pintanya. Wapres pun berharap ragam prestasi yang telah ditorehkan Provinsi Sumatera Barat mampu memacu semangat bagi provinsi lain di tanah air. Sumatera Barat telah meraih prestasi di panggung dunia, di antaranya sebagai operator wisata halal terbaik, destinasi halal terbaik, dan destinasi kuliner halal terbaik, ungkap Wapres. Berbagai capaian bertaraf internasional ini menjadi pelecut semangat kita dan inspirasi bagi provinsi-provinsi lain, tambahnya. Selain itu, Wapres juga mendorong partisipasi masyarakat ekonomi syariah MES sebagai salah satu lembaga yang menaungi ekonomi dan keuangan syariah, agar terus meningkatkan kontribusinya. Terus dorong partisipasi aktif MES dalam berbagai program kerja KNEKS, seperti dalam peningkatan literasi, percepatan sertifikasi halal, ekspor produk halal UMKM, termasuk pelaksanaan berbagai pameran produk-produk halal daerah, imbau Wapres. Pada kesempatan yang sama, Wapres juga mendukung Sumbar menjadi provinsi percontohan yang dapat menginspirasi daerah-daerah yang lain. Sumatera Barat harus menjadi contoh dan menularkan semangat positifnya, agar kemajuan ekonomi dan keuangan syariah dapat juga diwujudkan di wilayah-wilayah lain, pesan Wapres. Di akhir sambutannya, Wapres menyampaikan ucapan selamat atas terselenggaranya Minangkabau Halal Festival 2023. Ia juga menyampaikan harapan besar terhadap keberlangsungan optimalisasi ekonomi dan keuangan syariah di ranah Minang. Selamat atas penyelenggaraan Minangkabau Halal Festival 2023 yang diinisiasi oleh MES bekerja sama dengan KDEKS, Universitas Negeri Padang, beserta pemangku kepentingan, ucap Wapres. Semoga acara ini dapat berkelanjutan, mampu meningkatkan literasi, dan makin membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai halal demi mendatangkan keberkahan dalam kehidupan, pungkasnya. Sebelumnya, Gubernur Sumbar Mahyaldi Ansarullah menegaskan komitmen penuh Sumbar untuk menjadi provinsi halal yang terdepan, khususnya dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, melalui terbitnya Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pariwisata halal. Saat ini, lanjut Mahyaldi, Provinsi Sumbar tengah memproses penyiapan Perda Konversi Bank Nagari menjadi Bank Syariah,
serta adanya gerakan Minangkabau berwakaf yang sudah diluncurkan pada 2021. Di samping itu, juga sudah terbentuk Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN) Provinsi Sumatera Barat dalam menggerakkan usaha perekonomian pesantren, serta sedang diprosesnya pembentukan kawasan halal lifestyle di Masjid Raya Provinsi Sumatera Barat, jelas Mahyaldi. Untuk mewujudkan Sumbar menjadi provinsi halal, Mahyaldi mengajak para pemangku kepentingan agar dapat bekerja sama dalam membangun industri halal sebagai sebuah ekosistem yang dapat diimplementasikan di masyarakat. Kami mengajak semua stakeholders terkait ikut bersama-sama membangun ekosistem industri halal sebagai salah satu upaya mewujudkan Sumatera Barat sebagai provinsi halal, ujarnya. Pada kesempatan ini, turut diserahkan pula sertifikat halal kepada 10 orang perwakilan pelaku UMKM oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal LP3H Universitas Negeri Padang. Sebagai informasi, Minangkabau Halal Festival 2023 merupakan acara yang diinisiasi oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) sebagai salah satu upaya percepatan pengembangan industri halal di Provinsi Sumbar. Acara ini diselenggarakan pada 8–10 September tahun 2023 yang menghadirkan beragam aktivitas untuk meningkatkan konsumsi dan sarana edukasi produk halal, seperti kuliner halal, pertunjukan budaya dan aneka seni tradisional, kompetisi bernuansa Islami, serta seminar dan kajian bertema halal. Selain itu, Minangkabau Halal Festival 2023 melibatkan 133 pelaku usaha halal dari Sumatera. Hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah IGI Haruman Ahsien, Wakil Wali Kota Padang Ekos Albar, Rektor Universitas Negeri Padang Ganefri, serta jajaran anggota Forum Koordinasi Pimpinan Provinsi Sumbar. Ramlan sebagai Direktur Laju Indonesia mengapresiasi kegiatan ini. Lagi pula Laju memiliki Biro Ekonomi Umat yang membidangi dan mendampingi ekonomi keumatan berbasis syariah. Di antara kegiatan ekonomi keumatan mencakup ekonomi kreatif, pertanian, perikanan, perdagangan dan seni tradisional. Malah di Laju dikembangkan rantai kerja pada Laju Go Kerja dan Mal Kerja. Biro Ekonomi Umat yang menjadi konsep diantaranya Laundry Syariah Clean dan Holy, Lapau Tempo Dulu dengan suguhan kuliner tradisional, penampilan seni tradisional. Agar terjaga profesionalisme makan di Laju dikembangkan mata uang sosial dikonversi mata uang rupiah, dengan rantai kebutuhan umat. Pada sisi lain warga Nahdien Sumatera Barat memiliki peluang besar untuk ikut memberikan sumbangan terhadap peningkatan ekonomi keumatan. Meski sejak berdiri seabad yang lalu sudah sesuai dengan syariah walau tidak pernah memberi label syariah. NU memiliki lembaga dan banom yang berpotensi untuk mempertahankan ekonomi keumatan dan kebangsaan. Laju Indonesia TV melaporkan untuk Indonesia Maju.